Halaman berapa? Halaman 6 tanggung jawab. Ini siaran langsung apa bisa disimpan di Bisa kalau disimpan. siaran langsung saya nggak bisa melihat. Bisa direkam berarti. Ya, direkam. Jadi Facebooknya jangan siaran selain siaran langsung tapi ya Bisa kan yang tahu albino belum berteman kan? Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'azim fitarin amin. Wal maqalatul khamisatu utawi makalah kang kaping 5 wal usruna lan 20 iku kila dengan dikaaken apa al-muqirru bitaksiri ilah. Al-muqirru utawi wong kang ngaku bitaksiri kelawan pepeka sembrono. Aibil azzi tegese pepekah taat, aibil ajisi tegese kelawan apes tidak mampu anitaati saking lakoni taatan. Ngaku pepekah di dalam melakukan maksiatan abadan ing dalam salawase iku mahmudun dan puji. Wal iqraru utai pengakuan bitaksiri kelawan pepekah merasa lemah iku alamatul qabuli alamate dan terimane amal. Alasannya li annahu kana satamne al iqrar iku isyaratun isyarah ila adamil ujubi maring ora anane ujub wal kibri lan takabur. Wal maqalatu utai maqala asadi satu kang kaping 6 wal isruna lan 26 iku kila tau kila den ngandikaken apa kufranun nikmati ila akhirih. Kufranun nikmati utawi ngupuri nikmat iku lukmun den napa winada den celak. Aya adamu syukri tegese utawi ora anane syukur. Lin nikmati maring nikmat iku dalilun dalil ala dana ati nafsi ngatasi asore awak. Wa suhbatul ahmaq utawi kekancan wong kang kumprung wa huwa utai ahmaq iku wadi'us syai'i nyelehaken siji-wiji nyelehaken fi ghairi ma'ali dalam liyane panggonane syai' ma'al ilmi sartane wa ngaweruhi biqubhihi atau biqubhihi kelawan alane syai'. Utawi suhbatul ahmaq iku syukmun ala ai tegese ghairu rokin tegese ora den berkahi. Insyaallah. Kama kaya hadis rawa kang riwayataken sapa Tabarani Imam Tabarani an Basyirin saking sahabat Basyir annau sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi ngandikane Isrim al-Ahmaq. Isrim moga tasira mutus nasira al-Ahmaq ing wong kang kumprung. Bika suratil hamzati kelawan maca kasrah hamzah Isrim warailan rone Isrim ai iqta tegese mutus sira waddahu ing napa seneng Ahmad. Wal makna utai maknane iku la tusahibuhu la tusahibu aja ngancani sira aja ngancani sira ing Ahmad. Alasannya likubhi halatihi karena alane tingkahe Ahmad. Wali anna tiba'lan karena sak temene pira-pira watak iku napa surakotun akeh nyolonge wa qad yusraqulan terkadang dan
colong apa top muka wa takasira dan colong minhu saking amal. Warawalan riwayataken sapa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar wa anna nabiyya lan satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane khoslatani man kana tafihi kataballah ilah khoslatani utawi pekerti loro iku man utawi wong iku kana ta ana apa khoslatani fihi ing dalem man kata bahu iku fihi ing dalem man kata bahu mangkat nulis hu ing man sinten Allah syakiran ing wong kang syukuran sabiran tur kang sabar wong kang sabar wa man lan utai sapane wong iku lam takuna ora ana apa khoslatani iku fihi ing dalem man lam yaktub mangka ora nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah syakiran ing wong kang syukuran wala sabiran lan ora wong kang sabar. Man utawi wong artine man utawi sapane wong iku nadhara ningali sapa man fidini ing dalam agamane man ningaline ilaman maring wong sejen huwa kang utawi man sing kedua iku fokohu ing dalam sadure man sing pertama. Waktada maka nuli anut sapa man sing awal bi kelawan man aftani. Wa nadhara lan ningali sapa man fi dunyahu ing dalam dunyane man aftani. Fi dunyahu nggih ing dalam dunyane man awal ilaman maring wong. Huwa kang utai man mangkane iku dunyahu saandape man ing awal. Wa hamida maka muji sapa Allah Gusti Allah alama ing atase perilaku faddola alama ing atase napa mawon faddolahu kang utamaaken sapa Allah ing man bihi kelawan ma alih ing atase man sing awal kata bahu maka nulis hu ing man awal sapa Allah Gusti Allah syakiran ing wong kang syukuran sabiran wong tur kang wong sabar. Waman utai sapane wong iku nadhara ningali sapa man widinihi ing dalem agamane man ilaman maring wong sejen huwa kang utai man atani iku dunahu sak ngisore man awal wa nadhara lan ningali sapa man awal fi dunyahu ing dalem dunyane man atani ilaman maring wong huwa kang utai man iku pokok ing dalem sadure man awal wa asifa mangka napa susah sapa man awal alama ing atase barang fatau kang ngepotaken apa mak ing man awal lam yaktub hu maka ora nulis hu ing man awal sapa Allah Gusti Allah syakiran ing wong kang syukuran wala sabiran lan ora wong kang sabar. Intaha istutup hadal hadis utaiklah hadis iku jami'un kang ngumpulaken li jami'i anwa'il khairi paring sakabehane pira-pira warnane kebagusan. Bisa terus. Wal maqalatu utai maqalah as-sabi'atu kang kaping 7 wal isurna lan 20 iku qala ngandika sapa asyairu wong kang nyiiraken min bahril kamil saking napa bahar kamil napa al-maz al-mujawwiz kang mujawwiz lagunya nanti sambil berjalan Bahar kamil tapi sing al-mujawwiz ya man he wong bidunyahu kelawan dunyane man istaghala kang sibuk sapa man qad gharrahu teman-teman bujuk napa hu ing man apa tulul amali dawane angen-angen
anangan urip awalam yazal atawa ora leren-leren sapa man bi ghaflatin ing dalam kelalaian hatta dana sehingga parek minhu saking man opal ajalu ajal mangsa mati al mautu utai mati iku yakti bakal teka apa al maut bahtatan hale ngaget al kubru hale utawi alam kubur iku sundukul amali petine amal isbir sabar sira kang dedi ala ahwal kira-kira pakai wae dunia lamun ta ora ana mati iku maujud ana lalinat jenis lamun ta ora ana mati iku maujud illa bil ajali angin tutuke ajal warawa lan yuwatakan sapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami annahu isa temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ketika sapa Kanjeng Nabi ngandikane tarkud dunya ila akhirih tarkud dunya utawi ninggal dunya iku amar luwih pahit minas sabri ketimbang saking sabar wa sadulan luwih banget min hab misuyubi ketimbang saking nyabete pira-pira pedang fisabilillah ing dalam atau beset ya fisabilillah ing dalam sabilillah dalam Allah wala yatruku halan orang ninggal ing dunya sapa wong siji illa atahu angin paring hu ing ahad sapa Allah Gusti Allah mit lama ing padane perkara yukti kang paring sapa Allah asyhada ing pira-pira wong kang mati syahid wa tarba utai ninggal dunya iku qillatul aqli kitike dahar makan wasyabi lan wareg kenyang wabutut tanah iklan sengit dan alam minan nasi saking manusa wa inna maka satemene kelakuan iku man utawi wong iku ahabba seneng sapa man atana ing pengalam minan nasi saking manusa iku ahabba demen sapa man atau demenaken sapa man ad-dunya ing dunya wa na'imalan pira-pira wa na'imahlan nikmate dunya aman uta sapeneku sarrohu bungahaken hu iman apa anaimu kenikmatan rupane kulun naimi saben-saben kenikmatan fal yadai maka becik ninggal sapa man ad-dunya ing dunya watana lan ing pengalem minan nasi saking manusa warwal nyatakan sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah annau ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane mangkana kila man utai sapane wong iku kanat anak apa niyatuhu niyate man iku akhirata akhirat jamaah maka ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring man samlahu ing apa perkara pisah-pisahe man wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah inahu ing wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah hinahu ing sugeman fi qalbi ing dalam atine man wa tadhulan nekani hu ing man apa dunya rahimatan ala asal wa man tasapene wong iku kanat anak apa niyatuhu niyate man ad-dunya iku ad-dunya dunya farraqa maka misahaken sapa Allah aliyate seman amrahu ing perkarane man wa ja'ala lan dadakan sapa Allah faqrahu ing kepakirane man baina ainaihi ing dalam antarane mripat atau mata lone man walam yaktilan ora nekani hi iman minat dunya saking dunya apa ilama kecuali barang kutiba kang wis den pasti akan atau den tulis apa mak lahu kadwe man wal maqalatu taminal wa sunnah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah al-khamisatu wal 20
Adapun makalah yang ke 25, ila al-muqirru bit taqsir abadan mahmudun. Ila di ada sebuah makalah yang dikatakan, ini berarti yang sohibul makalahnya itu ya kelas sahabat atau tabi'in. Al-muqirru bit taqsir, kalau ada orang mengakui tentang sifat sembrono dalam urusan ketaatan, kalau dalam bahasa Jawanya pepeka, tafsirannya aibil ajzi anil ta'ah. Jadi sembrono itu terutama dia tidak punya kemampuan, ya, malas bisa untuk perasaan tidak mampu dari ketaatan. Abadan selamanya, mahmudun yaitu terpuji. Artinya orang yang memiliki sifat, ya, punya perasaan merasa tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan selama-lamanya, itu justru sikap yang terpuji. Wal iqrar bit taqsir alamatul qabul. Pengakuan atas ketidakmampuannya dalam melaksanakan ketaatan itu suatu tanda diterimanya sebuah amal. Aili annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibr. Karena dengan mengaku dia masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, itu menandakan, mengisyaratkan dia tidak memiliki sifat ujub atau sombong. Makanya kita nggak usah ngerasa hebat lah dengan orang yang hebat gitu. Itu kita nggak usah punya perasaan seperti itu, perasaan ke bawah hebatnya. Malah punya perasaan saya masih banyak kekurangan dalam ketaatan, merasa tidak mampu, itu namanya alamatul qabul. Wal maqalah as-sadisatu wal 20. Adapun makalah yang ke-26, qila dikatakan kufranun ni'mah lu'mun. Ya. Ai adamu syukri li ni'mah dalilun ala dina'atin nafsi. Bahwa kufur nikmat artinya tidak mensyukuri nikmat, lu'mun, itu adalah sikap yang tercela. Jadi orang yang tidak tahu bersyukur, nggak pernah bersyukur, ya. Makanya tafsirannya ai adamu syukril ni'mah, orang yang sama sekali atau tidak ada rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah, dalilun, itu menunjukkan ala dinaatin nafsi, atas kerendahan hatinya atau kerendahan pribadinya, atau ya asolah karakternya itu sangat hina sekali, rendah. Makanya kita jangan pernah kita mengkufuri nikmat, itu sesuatu yang tercela. Wa suhbatul ahmak, adapun menemani atau pertemanan dengan orang-orang yang dungu, wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahallih ma'al ilmi bi qubhih. Ahmak itu, orang yang kumprung atau orang yang dungu adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ma'al ilmi, padahal dia saya tahu bikubhik, bahwa sesuatu itu adalah jelek. Jadi orang kumprung itu sebetulnya dia tahu, sadar bahwa itu sebuah kejelekan sesuatu. Nah, jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya sambil dia menyadari bahwa itu tuh memang keliru gitu. Tapi tetap aja. Nah, orang yang punya sikap yang seperti itu namanya orang yang ahmak. Nah, bertemanan dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu syukmun, itu pun sesuatu yang tercela, jelek. Ay ghairu mubarakin, tidak berkah. Makanya dalam mencari pertemanan juga ya jangan mencari yang kumprung-kumprung lah gitu. Taat saja berarti. Kama rawat Tabrani, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi dawuh isrim al-ahmak, ya, putuslah gitu. Kalau bisa lamun bisa mentong lah ya, tapi sikap kita kalau Pak kata Pak Penama harus bijak kan. Misal kayak ya, karena moderasi agama. Jadi kita jauhi, maksudnya putuskan itu ya jangan, kalau bisa kita agak bisa memilih lah dalam pertemanan. Ya, jadi putuskan hubungan dengan orang-orang yang ahmak. Isrim al-ahmaq. Nah, lafaz isrim di sini dikasih hamzah barra.
Jadi hamzah dengan roknya ini adalah dibaca kasroh. Ini adalah isim fi'il amar ya, perintah untuk kita perintah kata Nabi, putuskan hubungan pertemanan dengan orang-orang yang kumprung. Iqta' wuddahu. Maksudnya yang diputus apanya? Nggak usah nemen-nemen seneng lah dengan orang-orang yang kayak gitu tuh. Ya menghormati sikap kita tetap. Ya biasa-biasa saja, tapi jangan pernah kita berwuddahu, bermawaddah, nyenengi dengan orang-orang yang kumprung. Jangan. Wal makna, pengertiannya isrim al-ahmaq itu pengertiannya la tusahibhu liqubhi halati. Karena pengertian memutus dengan orang-orang ahmak itu la tusahibhu, jangan kau temenilah, jangan kau sahabati liqubhi halati. Alasannya karena dia memiliki perilaku yang jelek, orang-orang yang ahmak itu. Sementara wali annat tiba'a sarraqatun, watak itu bisa nyolong, bisa mencuri, bisa nulari lah gitu. Jadi kalau yang namanya watak, kalau terus kita bertemanan dengan orang-orang yang kumprung, lama-lama kita bisa kabawakeun. Nah, cuman ini bahasanya sarraqah. Kabawakeun. Jadi kena teh Kang Ujang teh lamun sareng dengan orang-orangnya kabawa-bawa. Jadi tanpa disadari, yang namanya curi kan nggak terang-terangan kan. Makanya kita pelan-pelan nanti terbawakan oleh wataknya orang-orang yang dungu tadi. Lah terus waqad yusraqu tab'uka minhu, dan terkadang memang watakmu itu nantinya akan tercuri oleh orang-orang yang ahmak tadi. Jadi watak kitanya, tabiat kitanya tertulari kalau kita sering-sering bersahabat, bermusahabah dengan orang-orang yang ahmak tadi. Nah itu kata-kata isrim itu khawatir, mending ulah entong terlalu dekat lah gitu, jaga jarak aja. Warawa at-Tirmidzi an Ibni Amrin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaslatan man kana fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabiran. Kata Nabi bahwa ada dua perilaku yang apabila dua perilaku ada pada diri seseorang, kata Allah, maka Allah akan mencatat orang itu syakiran, orang yang memiliki tingkat kesabaran atau sifat syakir, sifat orang yang senantiasa bersyukur, sabiran dan juga bersabar. Ya syukur, ya sabar. Kalau kedua-duanya ini ada dalam diri seseorang. Sementara wa man lam takuna fihi, kalau kok orang tidak memiliki dua perilaku ini, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, Allah tidak bakal mencatat orang itu termasuk orang yang bersyukur dan orang yang man nadhara fi dini, barang siapa yang memandang di dalam agamanya, ila man huwa fawqa, melihat ke orang lain yang dia pandang, yang dia perhatikan itu dalam urusan agama itu ila man huwa fawqa. Kalau kita dalam sudut pandang kita melihat orang lain yang kita lihat itu adalah urusan agama ini fawqahu gitu. Kalau belajar agama, mengamati agama, belajar orang yang lebih tinggi. Jadi jangan misal kayak kita nih harus belajar dengan orang yang lebih. Iya. Lalu fakta dabih. Nah setelah dia itu kok belajar dengan orang yang lebih tinggi tentang pemahaman agamanya, lalu dia mengikuti jejaknya. Wa nadhara fi dunya. Nah sementara untuk memandang urusan dunianya ila man huwa dunah, melihatnya ya sangat nalah gitu. Nah, fahamidallah ala ma faddalahu Allah bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Nah, lalu orang itu senantiasa memuji kepada Allah setelah urusan agama, lihat yang lebih tinggi, urusan dunia mah ningali anu panghandap kahandapna duna. Lalu orang itu memuji kepada Allah ala ma faddalahu Allahu bihi, ya, atas apa-apa yang merupakan pemberian atau anugerah dari Allah, fadl dari Allah, mensyukurinya dari situnya. Maka orang yang memiliki sikap seperti ini, katabahullahu syakiran sabiran, Allah akan mencatat orang ini punya dua gelar. Orang yang disebut syakiran, senantiasa bersyukur, sabiran, dan juga orang yang senantiasa sabar. Jadi kalau melihat agama lebih tinggi namanya syakir. Kalau melihat dunia
paling bawah namanya sobir. Itu dari situ kira-kira. Karena ini kan menggambarkan dua khoslah. Ya, dia orang ini orang. Malah yang mencatat dia punya sifat syakir dan sobir, Kembali. apa? Ini syakir berarti alama qaddarallah sunahu sabiran sabar untuk bisa. Ya kembali kan mereka. Enggak, ini dua khoslahnya kan. Sebetulnya kalau hamidah itu kesimpulan. Jadi gini, dua khoslah itu pertama sudut pandang. Kan ini menggambarkan ya, sudut pandang pertama melihat agama itu ke yang lebih tinggi. Ini satu khoslah ya. Lalu mengikuti. Nah berarti kita harus Masuk dalam hal ibadah. Ya bersyukur juga itu kategori. Maksudnya syukur indallahnya. Ya, kalau melihat agama tuh ini masalahnya yang mencatat dia kelas syakir dan sobir itu di mata Allahnya, bukan di mata. Nah makanya orang yang melihat agama lebih tinggi di mata Allah itu kategori orang yang bersyukur. Lah ketika melihat dunia, orang yang ke bawah, rata-rata orang ginilah urusan dunia mah pengennya kan bisa ya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu dua khoslah di sini itu menggambarkan orang yang melihat agama lebih tinggi, kata Allah nih dicatat, dia syakir. Tapi kalau melihat dunia, duna. Ya istilahnya kita kalau melihat ke bawah ya tenang lah gitu. Kita kan cuma punya sawah dua bau setengah, masih ada yang nggak punya sawah kan gitu lah. Nah ini itu. Masalahnya gini, sifat syakir itu biasanya di orang kaya. Al-ghani asyakir, itu hebatnya. Harusnya gitu. Kalau al-fakir as-sobir, kan itu ya. Rata-ratanya gitu. Kalau itu dalam makalahnya siapa? Syamsul Qadir Jalan itu gitu kan. Tetapi al-as-sobir al-fakir as-sobir khairum minal ghani syakir. Ada kata-kata gitu. Tapi kalau Buya Sakur membantah malah. Enggak. Justru yang berat orang kaya, tapi betul-betul kaya, terus dia itu mau bersyukur. Kalau kita punya sawah cuma 2 bau, yang satu bau itu 5 ton, berarti Jakarta cuma 5 kintal, berarti hanya kecil lah gitu. Tapi giliran sawahnya udah ratusan hektar gitu. Jakarta berat. Pasti sayang kan gitu. Di kerusakan awan dingin, mungkin forum dialognya dibukanya. Oh iya siap. Saking ini. Terus dulu ya. Ya intinya gitu loh. Terus jadi cara pandang kita dalam melihat itu tuh gitu. Sebaliknya, waman nadhara fi dinihi ila man huwa dunah, kalau ada orang memandang urusan agamanya ke orang yang paling di bawahnya, orang yang yang awam lah agamanya, sebawah dia yang lemah-lemah. Sementara wa nadhara fi dunya, dia dalam memandang urusan dunianya ila man huwa fawqa, ke orang yang lebih kaya, yang lebih tinggi. Fa asifa ala ma fatahu, pasti dia bakal menyesali apa-apa yang telah dia alama fatahu, yang memang sudah tertinggal. Jadi dia pasti menyesali perkara-perkara yang sudah kelewat. Masya Allah, saya getun, saya nyesel kan gitu. Itu namanya susah. Nah, orang yang memiliki sikap seperti ini, lam yaktubhullahu syakiran wala sabira, Allah tidak akan mencatat orang yang punya khoslah yang seperti ini, bukan orang yang bersyukur dan bukan orang yang sabar gitu ya. Pas hadal hadis ini jami'un li jami'i anwa'il khair. Hadis ini adalah isi di dalamnya mengumpulkan seluruh bentuk-bentuk kebaikan, warna-warna kebaikan itu kumpul semua dalam ini. Kalau kita memiliki sudut pandang hal dua ini dengan cara tadi, maka disitulah banyak sekali anwa'il khair akan tercakup. Wal maqala as-sabi'atu wal 20, makalah yang ke-27, qala syair. Kata yang ahli syair min bahril kamil, ini al-muzawwaj apa al-muzawwij kira-kira yang pernah ngulik dina ini bahar-baharan. Ya. Gimana? Muzawwij kayaknya. Ya man bidun yahu ma fa'ilu ya man bidun yahu ishtaghala qad gharrahu tulul amali
enak ya. Bisa. Berarti ini belum ketemu nih. Ya. Yaman bidunya istaghola. Oh gitu. Yaman. Ya. Ya wis lah. Bisa masuk lah. Tapi entah ini hamil apa bukan. Tapi pasnya gitu. Yaman bidun yahu istaghola gitu. Qad gharrahu tulul amali. Aulam yazal fi ghamlatin hatta dana minhul ajalu. Al mautu yati baghtatan wal qabru sunduqul amali. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kalau mau ajal gitu. Ya udah gitulah ya. Ini nggak bisa nembang. Ini la Yaman, ini kata Kiai Syair. Yaman bidunyahu isyaghal. Hei orang-orang yang sibuk ngurusi dunia saja. Hei orang-orang yang istighal, sibuk bidunyahu dengan urusan dunia wae. Qad gharrahu tulul amali. Dia berarti lagi terbujuk oleh lamunan-lamunan ya. Tentang angan-angan gitu, angan-angan yang panjang, ngalamun, asana teh hirup teh bakal ratusan tahun gitu. Nah jadi orang-orang yang sibuk hanya urusan dunia tok itu, kata Kiai Syair di sini, dia sebetulnya lagi tertipu, tergoda, tertipu, lupa ya dengan lamunan-lamunannya yang terlalu panjang. Awalam yazal fi ghaflah hatta dana minhul ajal. Orang yang tidak pernah berhenti dalam kelalaiannya dengan ngurusi dunia tadi hatta dana milhul ajal ya sampai kematian itu mendekatinya ya, orang tuh kalau belum ada tanda-tanda danal ajal itu ya bisa wis cengap-cengap lah gitu, udah koma atau kena apa bahaya yang sakitnya. Itu orang-orang yang kayak gitu tuh memang kata ghaflah, lupa dengan dia larut dalam cintanya dengan urusan duniawi itu, dia tidak akan pernah berhenti hatta dana minul ajal kalau memang masa kematiannya masih dianggap jauh. Oleh karena itu kalau bisa dibangkitkan rasa sadar betul bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara gitu. Al mautu ya'ti baghtatan. Toh kematian itu datangnya mengejutkan, mengagetkan. Wal qabru sunduqul amal. Kuburan itu adalah peti-peti amal. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah ala ahwaliha, atas pekewuh apa kariwuhan ya. Jadi kita di dunia ini banyak sekali ahwalud dunya bilha ya. Ya kalau di dunia mah berarti pekewuh urusan tetek bengek keduniaan, banyak kariwuh urusan dunia. Kang Ujang yang itu yang nambah masna ya pamakna buku hiji ge ripuh gitu kan. Ayo nambahan. Itu kan sebetulnya nambah ahwal sebetulnya. Gitu ya, tapi kalau maksa mah mangga wae. La mauta illa bil ajal, karena tidak ada kematian kecuali sudah waktunya, gitu kan. Wa rawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarru minas sabri wa ashaddu min hatmis suyuf fi sabilillah. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada wa tarkuha qillatul aqli wa syab'i wa bughdhu thana minan nas fa innahu man ahabba thana'a minan nas ahabba ad-dunya wa na'imaha wa man sarrahu an-na'imu kullun na'im falyad'i ad-dunya wa thana'a minan nas. Luar biasa ini padahal hadis ya, tapi bahasanya luar biasa. Meninggalkan dunia itu, tarkud dunia amarru minas sabri. Meninggalkan dunia itu jauh lebih pahit daripada kesabaran. Berarti lamun ada orang mampu tarkud dunia, ini harus di atas sabar. Wa asyaddu min hatmis suyuf fi sabilillah. Meninggalkan dunia lebih berat daripada menyabetkan. Apa bahasa Indonesianya? Daripada menebaskan. Ya, menebaskan pedang-pedang dalam rangka membela agama Allah. Jadi meninggalkan dunia itu jauh lebih berat ketimbang kita perang membela agama Allah dengan menebaskan pedang-pedang di
medan perang itu. Berisik. Wala yatrukuha ahadun illa aqtau mislama yu'tis syuhada. Ya. Kalau ada seseorang mampu meninggalkan dunianya, itu pati-pati gitu, wala yatrukuha ahadun. Kalau ada seseorang, kalau orang itu bisa meninggalkan keduniaan, illa aqtahullah, kecuali Allah akan memberinya mislama yu'tis syuhada, sebagaimana Allah memberikan peparing, pemberian keistimewaan terhadap para pejuang-pejuang, para syuhada-syuhada. Jadi nggak usah perang asal di keduniaannya biasa saja lah, gitu. Seperlunya. Wa tarkuha, meninggalkan dunia itu seperti apa? Kata Nabi gambarannya. Pertama, qillatul akli. Itu makannya dikurangan, biasanya sepiring, setengah piring. Anu biasanya setengah piring, seperempat piring. Yang biasa seperempat suapan gitu. Ukurannya kan? Sendok gue, sendok sendok itu ya. Terus mengurangi makan, wasyabai, dan jangan terlalu kenyang, berarti mengurangi sifat kenyang. Ya, jangan terlalu kenyang lah, asal kira-kira dianggap cukup, toswek gitu. Jangan sampai kekenyangan. Wabughdus sana, dan juga dia nggak suka dipuji-puji minan nas oleh masyarakatnya, biasa aja lah. Gitu. Jadi orang yang tanda-tanda meninggalkan dunia, satu makannya dikurangi, nggak makan dikurangi, nggak terlalu kenyang, dan juga dia kalau di alam-alam dipuji-puji itu nggak, biasa aja lah, nggak hubbul mahmadah. Kenapa? Fa innahu man ahabbat sana, alasannya sesungguhnya orang yang senang dieluk-elukan, dipuji-puji, minan nas, dari masyarakatnya, dari manusia, ahabbat dunia, dia jelas menandakan dia senang dunia wa na'imaha, dan segala bentuk kenikmatan dunia. Wa man sarrahun na'im, barang siapa yang merasa bunga dengan kenikmatan, pengen ya. Katanya enaknya makna naim di sini itu gimana ya? Kalau dihubungkan naimnya, waman sarraun naim itu bagaimana kalau dihubungannya naim itu sifatnya Allah? Cocok nggak? Kalau ada orang, gini aja lah, ini hanya pikiran kita aja ya. Kalau ada orang benar-benar dia itu merasa apa ya, pengen mendapatkan kenikmatan kullun naim, kenikmatan yang sempurna gitu, kenikmatan yang mutlak, kenikmatan yang ideal, kenikmatan yang betul-betul nikmat sejati lah gitu. Ya. Kalau Allah enak sebetulnya. Kalau Allah naim di mana Allah nih? Orang yang dia merasa bunga, merasa senang, yang kenikmatan yang diberi oleh Allah, kullun naim, ya kan? Karena memang isi kenikmatan yang sejati, yang mutlak itu ya hanya dari Allah. Karena nanti nikmat itu kan ada kiai yang memaknai gini kan. Rahman itu bimakna ay al-mun'im bijalailin ni'am. Kalau Rahim itu al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Nah, berarti sejatinya sifat naim itu adalah sifatnya Allah. Nah, kalau umpama ini mah, kalau umpama kita sadar bahwa kenikmatan yang mutlak itu ya Allah itu. Kalau Allah pemberi zat kenikmatan, kullu naim, yang kenikmatan itu abadi sejati, cirinya falyada'id dunya, dia bakal meninggalkan dunianya, wassana aminan nas, dan meninggalkan ingin dipuji oleh manusia. Ya nantilah kita kembangkan dalam ya. Warwa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyyatuhu al-akhirata jama'allahu lahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atashu dunya raghimatan wa man kanat niyyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ini kata Nabi bahwa mangkanat niyatu, barang siapa yang niatnya atau motivasinya atau energinya ya, niatannya apa-apa saja dalam sebuah aktivitas amal apapun diniatkan itu al-akhirah, untuk kepentingan akhiratnya, jama'allahu lahu syamlah, nanti Allah akan mengumpulkan syamlah. Di sini tuh maknanya kata syamlah asal kata dari syumul, menyangkut berbagai hal gitu.
Asalnya syamal itu bisa bermakna pisahan ros-ros. Jadi bentuk aspek apapun lah terkumpul, syamil gitu ya. Nanti Allah yang berceceran nih kan dalam pikiran kita nih gambaran masalah urusan apa saja yang kita dibayangkan kenikmatan dunia itu nanti dikumpulkan semua di akhirat. Menyangkut jabatan, menyangkut rezeki, ekonomi, menyangkut segala hal. Itu nanti persoalan jama'ah syamlah. Ya, hal-hal yang Tempel. iya, apa semua itu bakal dikumpul jadi satu. Dan waja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah akan menjadikan hatinya orang yang memiliki motivasi akhirat segala-galanya itu nanti fi qalbi, di dalam hatinya itu kaya hati lah. Jadi hatinya itu selalu merasa kaya hati. Allah akan mencukupkan di hatinya. Wa atasud dunya raghimatan, dan dunia pun ketika dia mendekatinya, dunia itu merasa hina. Enggak ada apa-apanya, dunia itu biasa aja, hal yang sepele. Gitu. Sementara wa man kanat niyatuhud dunya, kalau ada orang niatnya apa-apa untuk duniawi, faraqallahu alaihi amrah. Justru persoalannya akan terpisah-pisah. Masalahnya semakin ruwet ya. Jadi orang kalau cerdas supaya kalau kita akhirat dunianya akan ngikut gitu loh. Kira-kira jamaah itu. Lamun wis waktune Allah mengangkat dia bakal jadi orang kaya dengan sendiri. Lamun harus jadi P3K jadi sendiri gitu loh. Itu kalau motivasinya untuk akhirat gitu. Nah, kalau umpama justru kepentingannya untuk duniawi, malah dunianya akan semakin bercecer. Allah akan untung-untungan emang ngejar itu. Iya, itulah kira-kira. Persoalannya semakin ruwet gitu. Semakin terpisah, tercecer. Wa ja'ala faqrahu bayan. Nah, yang ngenes lagi orang yang motivasinya dunia, dia Allah akan menjadikan dalam sudut pandang dalam pikiran dia itu justru menjadi fakir. Orang yang hubbud dunia berlebihan, dari mulai dia hubbud saja itu sudah memiliki sifat fakir. Gitu. Ya, artinya sudut pandangnya mentalnya kayak orang fakir aja, walaupun dia umumnya kaya, kelihatannya kata orang lain kaya. Tapi kalau kebutuhannya hakikatnya dia itu memiliki mental fakir. Wa ja'ala faqrah bainaini, kira-kira Allah akan menjadikan di dua pandangan matanya itu kefakiran. Ya karena memang orang fakir kan orang yang banyak kebutuhan kan, butuh kurang wae gitu kan. Walam yatihi minad dunya illa ma. Padahal dunia yang akan diberikan ke dia itu hanya dunia yang sudah dipastikan oleh Allah. Toh dia kaya apa kan itu sudah diukur oleh Allah kan? Itu ilama kutibalah itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah dipastikan oleh Allah. Dunia cuma segitu-gitu aja, tapi dia karena menuntut lebih, jadi itu disebut fakir. Masih kan? Wal maqalah at-thaminatu wal 'ishrun wallahu a'lam. Mangga udah ngobrol. Oke, maksud Monggo. Assalamualaikum.